7 prinsip penting untuk menabung dari muda, agar tabungan kita bisa nambah. Perlu nggak sih prinsip menabung dari muda? To be honest, nggak semua orang perlu tahu prinsip menabung dari muda. Tapi kalau kamu termasuk orang yang sebel dengan tabungan yang nggak nambah-nambah, sedang belajar untuk menabung dengan teratur, atau sudah kapok hidup tanpa tabungan sepersen pun. Oke, kita bahas di video ini 7 prinsip menabung dari sejak muda. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe video ini, tolong di subscribe ya, dan juga di like serta di komen. Oke, yang pertama yaitu menabung untuk diri sendiri. Apapun yang kamu tabung, ujung-ujungnya adalah untuk kamu. Artinya, setiap rupiah yang kamu sisihkan di rekening adalah untuk demi kamu sendiri. Percaya deh, kamu nggak bisa memulai sesuatu dengan alasan itu untuk demi orang lain. Sama halnya itu dengan menabung. Satu-satunya alasan kamu bisa mulai membatasi pengeluaran serta mengurangi keinginan-keinginan belanja adalah demi dirimu sendiri, bukan demi orang lain. Dengan prinsip yang tepat kayak gini, kamu nggak akan mengalami dilema mau nabung atau mau belanja. Karena toh, kalaupun nggak belanja ya tabungannya adalah untuk kamu sendiri. Suatu hari nanti kamulah yang akan menikmati tabungan tersebut. Percaya aja deh, dengan membayangkan bahwa uang yang kamu simpan dengan susah payah, itu akan kamu foya-foyain sendiri. Motivasi untuk menabung jadi lebih meningkat. Oke, yang kedua yaitu menabung untuk masa depan. Orang optimis mikir bahwa masa depan itu selalu cerah. Orang realistis mikir bahwa semua hal bisa terjadi. Saat kita ngomongin uang, lebih baik jadi orang yang realistis deh. Karena dengan mikir realistis, kita bisa mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan, baik itu yang positif atau mungkin kemungkinan yang buruk sekalipun. Sehingga kita bersedia menabung demi masa depan. Karena kita realistis, bisa jadi besok butuh sesuatu yang mendadak dan juga urgent. Punya tabungan walaupun sedikit itu bikin kita ngerasa percaya diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan dalam hidup. Pas lagi butuh nih, gak perlu pinjam sana sini, gak usah khawatir kalau gak dapat pinjaman. Gimana ya nasibku? Ya bahkan saat teman atau keluarga membutuhkan bantuan, dengan memiliki tabungan kita bisa menolong mereka. Percaya aja ya teman-teman, hampir 80% masalah dalam hidup adalah tentang soal uang. Kalaupun awalnya bukan masalah uang, ujung-ujungnya duit juga. Yang ketiga yaitu pisahkan tabungan kita. Kalau kita mikirin tentang masa depan, ada 2 jenis waktu yang mesti kita pikirkan, yaitu jangka pendek sama jangka panjang. Time frame pendek itu berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun. Sementara di atas 5 tahun itu sudah tergolong tempo yang panjang. Nah, agar kita bisa menikmati tabungan kita di masa depan, kita perlu memisahkan nih tabungan tersebut. Simpanan jangka pendek kita pisahkan dari simpanan jangka panjang. Jika butuh pedoman angka, kita bisa pisahkan 80% untuk jangka pendek, sementara 20% sisanya untuk tenor jangka panjang. Tapi porsi kembali kepada kita ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Menabung jangka pendek berarti menyimpan uang yang kira-kiranya akan kita gunakan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Contohnya tabungan nikahan atau budget buat jalan-jalan misalkan ya. Sementara simpanan tenor panjang itu bisa jadi untuk membeli rumah ataupun untuk persiapan dana pensiun. Tapi di sini catatannya, tabungan yang time frame-nya panjang itu akan bisa kita jadikan sebagai investasi agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, yang keempat yaitu tabungan jangka pendek wajib liquid. Nah, pengertian liquid di sini adalah mudah diambil atau mudah diuangkan kembali. Contoh wadah tabungan jangka pendek yaitu yang pertama, tabungan berbunga tinggi, yang kedua deposito, dan yang ketiga adalah reksadana pasar uang. Ketiga wadah tabungan ini resikonya lebih kecil dan saat mencairkannya nilai tabungan kita nggak akan menurun. Keuntungan lain adalah mudah diakses, artinya kapan mau dicairkan uangnya langsung cair. Khusus untuk reksadana pasar uang, pencairan itu biasanya memerlukan waktu 2 hari kerja sampai maksimal 5 hari kerja. Nah, kalau ada pertanyaan, bolehkah menyimpan tabungan jangka pendek dalam bentuk emas? Bukan gak boleh sih sebenarnya ya, tapi kan ada resiko penurunan harga ya teman-teman. Jadi format tabungan idealnya kita sesuaikan dengan selera kita. Yang penting pastiin aja ada porsi tunai yang mudah kita akses kapanpun kita butuh. Karena kalau kita nyimpen emas, kita punya resiko harga bisa jadi turun pas kita mau jualan, nanti malah boncos jadinya. Oke, seperti ada contoh di sini ya, aku pernah dengar ada 2 orang yang pacaran dan mutusin untuk nyimpan dana pernikahan mereka dalam bentuk emas.
emas. Nah, karena si perempuan kerjanya di toko emas dan fast forward 2 tahunan dan mereka itu mutusin untuk nikah dan jualin emasnya. Sayangnya pas mereka mau jualan harga emas itu lagi turun, tapi mau nggak mau tetap dijual rugi karena jadwal pernikahannya udah ada ya. Jadi maksud aku di sini, aku share kisah nyata ini adalah agar kita tahu bahwa penyimpanan emas itu ada resiko naik turun harga. Sehingga kalau kita mutusin untuk nabung emas, kita tetap harus punya porsi cash yang gampang diakses agar nggak terlalu bergantung sama tabungan emas kita. Oke, prinsip menabung yang kelima yaitu menabung butuh rencana. Idealnya sih kita punya rencana menabung. Jadi arahnya mau menabung berapa nih? Karena menabung tanpa rencana itu lumayan susah ya. Zaman sekarang dengan smartphone di tangan, distraksi itu kuat dan mengganggu banget. Ada banyak hal-hal yang bikin fokus kita itu mudah teralihkan. Dan ini zaman dimana semua orang pada jualan. Jadi kalau teman-teman gak mau bikin rencana sama sekali, ya teman-teman hanya akan ngisi kantong orang lain. Dan tabungan itu jalan di tempat. Nggak usah rencana ribet dan pakai spreadsheet. Cukup rencana sederhana kayak, oh ya, aku mau nabung 500.000 bulan ini. That's it. Dengan bikin rencana menabung, kita tahu prioritas uang kita untuk apa. Jadi kita akan lebih bijak dalam memilih antara menabung atau belanja. Tapi rencana saja nggak cukup ya teman-teman, karena kita butuh satu hal. Yang keenam yaitu menabung butuh komitmen. Di zaman seperti ini, apa sih yang gak butuh komitmen? Punya tujuan dan juga motivasi saja itu gak cukup, karena gak bakalan ingat rencana tersebut 24 jam. Kita juga gak akan punya motivasi dalam 24 jam. Apalagi masalah hidup bukan cuma tabungan doang, ada tekanan pekerjaan, social pressure, isu keluarga, dan masih banyak lagi. Makanya kita butuh komitmen. Nah, komitmen itu sama kayak janji pada diri sendiri yang mesti kita tepati. Analoginya kayak berangkat kerja setiap pagi. Bullshit banget kalau kamu ngomong pergi kerja setiap pagi karena komitmen terhadap perusahaan. Kamu bangun tiap pagi demi komitmen untuk dapatin gaji bulanan untuk dirimu sendiri kan? Jadi bukan buat perusahaan atau buat keluarga. Sama seperti nabung, kamu harus punya komitmen untuk mewujudkan rencana tersebut. Rencana sebagus apapun tanpa komitmen itu sama aja, hasilnya akan nol juga. Oke ya, prinsip menabung yang terakhir yaitu menabung itu mudah. Nah, dengan urutan prinsip menabung dari atas tadi nih, pasti akan terbentuk dua kubu. Yang pertama, orang yang bisa nabung, mereka akan mengangguk setuju. Yang kedua, mereka yang teriak kencang, bullshit woi. Anyway, pick your side. Kamu mau masuk ke tipe 1 atau tipe 2 nih? Awal menabung memang pasti akan mengutuk dalam hati ya. Susah banget menabung itu, sama kayak susahnya diet. Susah nurunin berat badan 1 kilo sama dengan susahnya nambah tabungan 1 juta. Maju mundur cantik kayak gitu. Seminggu on track, minggu depan ada pengeluaran urgent dan turun lagi. Nah, disinilah kamu butuh komitmen. Boleh saja bulan ini masih kepleset, nggak bisa nabung. Tapi kamu nggak boleh berhenti. Bulan depan dicoba lagi dengan komitmen yang sama. Kalau sudah on track, memenuhi komitmen dan bisa membiasakan diri, percaya deh, menabung itu bakalan mudah dan juga adiktif. Di luaran sana nggak ada orang yang ngasih tahu betapa menyenangkannya perasaan saat tabungan kita nambah terus setiap bulannya. Dan perasaan ini bukan karena uangnya ya. Kita seneng karena kita bisa ngalahin diri sendiri. Kita bisa komit sama rencana sendiri. Nggak percaya? Boleh deh teman-teman cobain. Oke, itu adalah 7 prinsip menabung dari mudah. Hitungan sederhananya, dengan menyimpan 100.000 per bulan secara teratur, maka di bulan 10 kita udah punya 1 juta. Inti dari menabung adalah lebih baik mulai dari angka kecil namun teratur daripada mulai dengan angka besar yang bolong-bolong. Kalau nggak ditabung, uang itu juga nggak akan kelihatan. Oke? Selamat menabung teman-teman. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.